Ropsil, si robot pensil yang suka membantu orang tua. Di sebuah rumah yang hangat dan penuh tawa, di atas meja belajar yang rapi, tinggallah sebuah robot kecil yang sangat istimewa. Namanya Ropsil. Tubuhnya berwarna kuning cerah seperti pensil baru, kakinya adalah roda-roda kecil yang bisa melesat ke sana kemari, dan wajahnya adalah sebuah layar kecil yang bisa menampilkan berbagai macam emosi, dari senyum hingga sedih. Tapi yang paling unik, salah satu jarinya bisa memanjang dan mengeluarkan ujung grafit yang runcing, persis seperti pensil sungguhan. Ropsil diciptakan untuk membantu ayah dan ibu di rumah. Setiap pagi, ia akan meluncur ke dapur. "Selamat pagi, Ibu. Ada yang perlu ditulis hari ini?" tanyanya dengan suara riang. Ibu tersenyum sambil mengaduk adonan kue. "Tentu saja, Ropsil. Tolong tulisan daftar belanja ya. Tepung, telur, gula, dan coklat keping." "Siap, laksanakan," jawab Ropsil. Dengan sigap, jarinya yang huncing menari-nari di atas kertas. Coret, coret, coret. Dalam sekejap, sebuah daftar belanja dengan tulisan yang sangat rapi dan mudah dibaca sudah jadi. Ibu sangat terbantu karena tidak pernah ada barang yang lupa dibeli. Pada sore hari, giliran ayah yang ia bantu. Ayah hobi membuat perabotan dari kayu. Kadang, ayah butuh menggambar rancangan kursi atau meja. "Ropsil, tolong bantu ayah menggambar sketsa rak buku dengan 3 tingkat." pinta ayah sambil membawa selembar papan kayu. Dengan senang hati ayah. Ropsil segera menggambar garis-garis lurus yang presisi, lengkap dengan ukurannya. Berkat bantuan Ropsil, pekerjaan ayah jadi lebih cepat dan hasilnya selalu pas. Ropsil merasa sangat senang dan bangga setiap kali bisa membantu. Wajahnya akan menampakkan senyum, amat semangat yang lebar. Namun suatu hari, Ropsil melihat ibu kesulitan mengangkat keranjang cucian yang berat. Ropsil ingin sekali membantu. Ia meluncur mendekat dan mencoba mendorong keranjang itu. Tapi karena tubuhnya kecil, keranjang itu tidak bergeser sedikit pun. "Terima kasih sudah mencoba, Ropsil," kata ibu sambil tersenyum lembut. "Tapi ini biar ibu saja yang angkat." Layar di wajah Ropsil berubah sedikit murung, jawabnya. Di lain waktu, ia melihat ayah sedang berusaha memperbaiki keran air yang bocor. Air menyiprat kemana-mana. Ropsil ingin membantu mengencangkan baut, tapi jari-jarinya yang terbuat dari logam terlalu licin. Baut itu malah terlepas dan jatuh menggelinding. "Tidak apa-apa, Ropsil. Kamu sudah berusaha," kata ayah sambil menepuk kepalanya dengan lembut. Ropsil merasa sangat sedih. Ia meluncur pelan ke sudut ruangan, ke tempat pengisian dayanya. Wajahnya menampilkan emoji sedih ataupun sing kosong, bahkan ada gambar satu tetes air mata digital mengalir di layarnya. Ia merasa tidak berguna, ia hanya bisa menulis dan menggambar. Ia tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan berat seperti yang dilakukan ayah dan ibu. Dan itu membuat pekerjaan ibu jadi sangat mudah. Ayah menambahkan, "Dan karena gambarmu yang akurat, semua perabotan yang ayah buat ukurannya selalu pas dan kokoh. Ayah tidak perlu membuang-buang kayu karena salah potong. Kamu menghemat banyak sekali waktu dan tenaga kami." Ayah lalu mengambil sebuah kertas dan spidol. Ia menggambar sebuah tim. Ada yang kuat mengangkat beban, ada yang pintar memasak, dan ada yang pandai merencanakan. "Lihat," kata ayah. "Membantu itu bukan berarti harus bisa melakukan semua hal, Ropsil. Membantu artinya menggunakan kelebihan terbaik yang kita miliki untuk meringankan beban orang lain. Kelebihanmu adalah ketelitianmu dalam menulis dan menggambar. Dan itu adalah bantuan yang sangat besar bagi kami." Mendengar itu, layar di wajah Ropsil perlahan berubah. Emoji sedihnya hilang, digantikan oleh mata yang berbinar dan senyuman yang paling cerah, saking cerahnya. Ia akhirnya mengerti. Ia tidak perlu menjadi kuat seperti ayah atau serba bisa seperti ibu. Ia hanya perlu menjadi Ropsil, si robot pensil terbaik. Sejak hari itu, Ropsil tidak pernah rasa sedih lagi. Ia semakin bersemangat membantu ayah dan ibu dengan keahliannya. Membuat daftar, menggambar denah, menuliskan jadwal, semuanya ia lakukan dengan penuh kebanggaan. Karena ia tahu, dengan menjadi dirinya sendiri, ia adalah penolong terbaik bagi kedua orang tua yang sangat ia sayangi.